Peringatan. Jika mau nonton durasi yang panjang segera tutup video ini dan pindah ke video versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada tunggu chapter terbaru tunggu saja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 504. Scene dimulai luar aula pertemuan Tianchang di mana Upi dan San Jianming bertarung. Di akhir chapter sebelumnya San Jianming memeras tubuh Upi sampai Upi batuk darah. Semua orang yang melihat itu heboh dan meneriakkan pendapat mereka. Hahaha, bagus sekali, kata seseorang yang senang melihat Upi akan kalah. Apakah seperti ini mutan dari kota Tianhai? Kata orang lain yang meremehkan kekuatan orang-orang dari kota Tianhai. Dikatakan bahwa dia juga orang kedua dalam komando kekuatan tertentu. Kata orang yang lain yang mengetahui sedikit informasi tentang Upi dan kota Tianhai. Bukankah itu sudah jelas? Sepertinya tidak ada orang kuat di kota Tianhai sekarang. Menjawab orang sebelumnya. Di saat banyak orang meneriakkan pendapatnya masing-masing tiba-tiba, ada orang lain yang berkata kasar dan sangat meremehkan Upi yang kalah dan dipenuhi keserakahannya pada kekayaan kota Tianhai. Ceka, aku sudah mendengarnya sebelumnya, tapi sekarang aku sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang perlu diragukan lagi. Orang seperti ini bisa mendominasi sebagai pemimpi, sayang sekali jika tempat sebaik itu hilang. Kota Tianhai yang sangat kaya. Kata orang itu dengan wajah penuh dengan niat buruk. Xingtian yang melihat tingkatkan mereka dari belakang merasa sangat kesal, seakan ingin menghajar orang-orang itu. Namun di saat yang bersamaan Xiao Honglian menghentikannya. Sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan, mari kita lihat apa yang dikatakan Zhang Yi. Kata Xiao Honglian sambil membentangkan tangannya untuk menghentikan Xingtian. Xingtian yang mendengar perkataan Xiao Honglian yang menyebutkan nama Zhang Yi, kemudian mengatakan kalau sekarang Xia tidak tahu di mana keberadaan Zhang Yi. Di sana, kata Xiao Honglian sambil menunjukkan jari telunjuknya sebelah Zhang Yi. Saudara Zhang Yi, apakah kau akan mengambil tindakan? Kata Xingtian Zhang, sudah menyadari keberadaan Zhang Yi. Oh, kata Zhang Yi menjawab secara acuh tak acuh sambil tersenyum jahat. Baili yang dari tadi berdiri di samping Zhang Yi dan tahu seberapa besar kekuatan Zhang Yi khawatir melihat senyum jahat Zhang Yi dan dia pun berpikir, dia tidak akan maju dan membunuh semua orang di sini kan? Tidak, aku harus menghentikannya. Setelah itu dia kemudian mengatakan apa kau mau aku mengambil tindakan untuk menghentikannya? Lagi pula, tidak bagus jika kau mengambil tindakan. Kata Baili yang bertanya pada Zhang Yi. Tidak perlu. Bukankah ini sangat menarik? Selain itu, aku tidak ingin menimbulkan masalah. Kalau tentang orang-orang yang ingin datang untuk mengambil perbekalan karena menganggap kota Tianhai lemah, aku harus bisa membela diri secara sah bukan? Kata Zhang Yi membalas dan menanyakan pada Baili tentang peraturan melakukan membalas serangan untuk membela diri. Baili yang cukup mengenal Zhang Yi langsung memahami maksud Zhang Yi dan berkata, kalau itu memang bisa. Zhang Yi yang melihat pertarungan itu berpikir ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat para bawahannya menderita dan melihat apakah mereka akan berani melanggar perintahnya di masa depan. Setelah itu Zhang Yi mengatakan kalau pertarungan itu membosankan karena hanya pemukulan sepihak. Bersamaan dengan itu dia berbalik dan berjalan pergi. Baili yang melihat Zhang Yi ingin pergi, meninggalkan tempat itu, kemudian mengatakan pada para penjaga sebelumnya untuk menghentikan pertarungan itu setelah beberapa waktu. Setelah beberapa saat, aku ingin kalian menghentikan mereka dengan alasan agar tidak membunuh siapapun. Kata Baili memberi perintah. Para prajurit itu sedikit membungkuk
dan mengatakan kalau mereka akan melaksanakan perintah itu. Setelah itu Bali pun menyusul Zhang Yi dan meminta Zhang Yi menunggunya. Aku akan kembali dan duduk. Kita masih punya kepentingan bersama, dan kau tidak perlu khawatir tentangku. Kata Zhang Yi membalas dan memberikan isyarat pada Baili untuk tidak mengikutinya. Baili yang melihat itu kemudian berhenti mengejar Zhang Yi dan terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian pertarungan Upi dan San Jianming dihentikan dan semua orang kembali masuk ke dalam aula pertemuan Tianchang, namun masing-masing dari mereka menggosip sambil berjalan. Kota Tianhai lemah, kata seseorang. Saat kita kembali nanti, haruskah kita mencoba keberuntungan? Kata orang lain yang berniat menjarah material dan perbekalan di kota Tianhai. Hehehe, tidak masalah, kata teman bicaranya menjawab. Di sisi lain di dalam aula pertemuan Tianchang, Liang Yu yang ternyata juga melihat pertarungan itu menghela napas dan mengatakan sekarang segalanya jadi merepotkan. Kekalahan Chen Jingguan membuat orang-orang berpikir kalau kota Tianhai tidak lagi memiliki kekuatan yang kuat dan lemah untuk diintimidasi. Sudah berakhir, apakah mereka akan menyerang kita sebelum pertemuan selesai? Kata Su Gendut khawatir orang-orang akan menyerang kota Tianhai secara bersamaan. Paman Yu yang melihat Su Gendut khawatir kemudian mengatakan kalau itu tidak akan masalah, kota Blizzard tidak akan membiarkan mereka bertindak sembarangan. Katanya untuk menghibur Su Gendut. Jangan khawatir, jika mereka datang untuk membuat masalah, aku akan membuat mereka tahu mereka kalau masih ada orang kuat di kota Tianhai. Kata Zhang Yi yang juga berusaha menenangkan Su Gendut. Su Gendut yang mendengar Zhang Yi mengatakan itu menghela napas dan mengatakan kalau dia merasa dia lega dengan perkataan Zhang Yi itu. Beberapa saat kemudian Xiao Honglian, Xing Tian dan Upi masuk kembali ke dalam aula pertemuan Tianchang dan berjalan kembali ke tempat duduk dekat Zhang Yi. Sesampainya di sana Xiao Honglian kemudian bertanya pada Keer apakah dia bisa membantu mengecek luka Upi. Dia suka berkelahi, bukankah harusnya dia tidak boleh kalah? Kata Zhang Yi yang satir pada Upi yang sudah mengabaikan peringatan Zhang Yi untuk tidak bertarung namun malah kalah dengan penuh luka. Upi yang merasa tersinggung mendengar perkataan Zhang Yi menjelaskan bukannya aku suka berkelahi, itu karena mereka terlalu sering menindas orang lain. Aku hanya mengobrol dengan seorang kenalan, kemudian dia datang dan terus mengejek kami. Jika aku membiarkannya, orang lain akan meremehkan kekuatan kota Tianhai. Kata Upi berusaha membela diri. Jadi, apakah kau sudah menyelamatkan kehormatan kota Tianhai? Kata Zhang Yi menanyakan pertanyaan yang sudah jelas, kalau alih-alih mempertahankan kehormatan kota Tianhai. Upi malah membuat kota Tianhai terlihat lemah dan menjadi target kota-kota lain karena kekalahannya. Kemudian chapter 504 pun berakhir. Kata-kata hari ini. Enggak ada bre, menurut kalian apa kata-kata hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.